Mungkin jualan ayam goreng di Amerika sana kalau dia bikin restoran seluas lapangan sepak bola sekalipun, pelayanannya sudah sulit. Tetapi hasil bisnis dari mereknya saja akan jauh lebih besar dari pendapatan dia jualan ayam goreng sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, topik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berbisnis waralaba. Sahabat muda, bisnis dengan menggunakan merek terkenal itu coba kita lihat bagaimana Kentucky Fried Chicken, McD berbisnis di seluruh dunia. Mungkin jualan ayam goreng di Amerika sana kalau dia bikin restoran seluas lapangan sepak bola sekalipun, pelayanannya sudah sulit. Tetapi hasil bisnis dari mereknya saja akan jauh lebih besar dari pendapatan dia jualan ayam goreng sendiri. Bagaimana seluk-beluk bisnis Goodwill ini? Seluk-beluk bisnis merek ini. Yang pertama, kita sebagai pebisnis yang ingin menyewa merek, misalnya kita mau menyewa KFC atau McD atau merek yang lain. Pastikan kalau kita ingin bisnis itu, pilih merek yang memang betul-betul diterima bagus di masyarakat. Masyarakat semacam punya jaminan mutu dengan merek ini. Sahabat muda, kadang kita membuat restoran ayam goreng walaupun seenak apapun, belum tentu omsetnya sebagus yang sudah punya merek. Tetapi memang ada kelemahannya kalau membayar merek. Membayar KFC tentunya ada biaya merek, biaya sewa, biaya kualitas makanannya, biaya kualitas pelayanannya, kualitas lokasinya, kualitas tempat duduknya. Itu ada standar yang ditetapkan oleh pemilik merek. Sahabat muda, kita perlu memilih merek yang betul-betul proyeksi pendapatannya lebih besar daripada proyeksi pengeluarannya. Kita harus negosiasi yang baik. Kita harus tawar-menawar yang baik. Kalau perlu, kita bayar di belakang sesuai dengan perjanjiannya agar kita menghindari resiko kalau terjadi kekurang tepatan di dalam proyeksi pendapatan bisnis kita. Sahabat muda, saya pernah pengalaman juga menyewa merek kurang lebih tahun 2000. Waktu itu masih dosen muda. Bersama teman-teman kita membuka bisnis dan kita menyewa merek tertentu. Apa yang terjadi? Karena merek ini betul-betul lagi tren di masyarakat, setahun pertama begitu kita investasi, kita tidak punya pengalaman bisnis waktu itu, bagaimana berbisnis yang baik, tidak paham. Kita cukup menggunakan bisnis yang sudah diterima masyarakat, kita sewa, kita franchise, kita bisnis waralaba dengan mereka. Kita bayar segala ketentuannya tentunya dengan tawar-menawar. Tahun pertama begitu kita terjun di bisnis ini langsung untung. Pada tahun 2000 kurang lebih 100 juta. Waktu itu bisa beli mobil kantor. Itu tahun pertama. Kita masih anak-anak muda, masih dosen-dosen muda bersama 5 orang teman saya. Kita mampu berbisnis waralaba dan langsung menguntungkan. Padahal itu hanya kebesaran sebuah merek. Tadinya yang tidak tahu kualitas produk menjadi tahu apa sih kualitas produknya. Apa sih produk yang ditawarkan. Bagaimana cara memasarkannya. Bagaimana mengelola tempat dan pelayanan. Dan lain-lain. Kita dapat ilmu, dapat keuntungan. Sahabat muda, ada yang lebih menarik daripada sekedar kita menyewa merek terkenal, yaitu bagaimana kita mampu menciptakan sesuatu yang sangat menarik. Apabila kita sukses di dalamnya, akan kita sewakan kepada orang lain. Sahabat muda, ini yang dikenal dengan aset tetap tidak berwujud. Aset yang tidak ada wujudnya tetapi nilainya bisa lebih besar daripada aset berwujudnya, yaitu merek tadi. Seperti McD dan Kentucky. Ayo kita perbandingkan. Misalnya kita mau bikin Sahabat Fried Chicken, SFC. Kita bandingkan nanti dengan KFC. Bagaimana caranya? Mungkin kita tidak begitu bagus dan tidak sebagus KFC. Kita bisa melakukan sayembara.
Siapa yang bisa bikin makanan yang lebih enak dari KFC, hadiahnya Innova misalnya. Ada hadiah hiburan lainnya. Apa yang terjadi? Tukang masak, chef-chef yang hebat akan turun gunung untuk memenangkan kompetisi ini. Selain memang untuk mengangkat popularitasnya, tapi hadiahnya diberikan yang cukup menarik. Katakanlah modal kerjanya 500 juta. Ada hadiah Innova, ada sosialisasi, ada pengumuman, ada panitia untuk melaksanakan. Seluruh resep yang dilombakan milik panitia. Tentunya ada peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam lomba masak. Seluruh menu yang berkaitan dengan KFC, bahkan yang lebih baik dari KFC, lahirlah orang-orang hebat mengikuti kompetisi. Kita bisa mendapatkan menu-menu yang hebat, menu-menu yang lebih enak dari KFC, modifikasi-modifikasi yang lebih menarik dari KFC. Dari situlah kita bikin Sahabat Fried Chicken atau SFC. Tentunya ini akan diadu dengan KFC. Sahabat muda, proses penciptaan kualitas produk ini tentunya punya visi menyewakan merek ke orang lain. Kalau kita memang sudah bisa membuktikan bahwa SFC ini mampu bersaing dengan KFC, maka lambat laun SFC semakin terkenal. SFC semakin memenangkan KFC karena memang produknya tadi lebih enak, lebih menarik, lebih modifikasi, dan lebih dari KFC di bidang lainnya. Sahabat muda, proses penciptaan aset tetap tidak berwujud ini bisa menjadi bisnis merek. Bisa menciptakan bisnis menyewakan merek. Standar kualitasnya, standar pelayanannya akan menjadi milik merek itu sendiri. Kita bisa buka siapa yang mau bikin cabang SFC. Kalau sudah terkenal dan laris di kota itu, akan ada bagian-bagian kota bagian barat, bagian timur, bagian selatan akan menjadi layak untuk disewa. Disitulah sahabat muda, pasar akan menguji apakah betul-betul ini bisa diterima atau tidak. Iya kalau cuma satu kota, kalau seluruh Jawa, seluruh Indonesia, atau seperti KFC mengglobal, bisnis merek ini akan menjadi bisnis yang sangat potensial, akan menjadi bisnis yang lebih baik daripada bisnis ayam gorengnya itu sendiri. Satu lapangan sepak bola nanti tidak sebesar pendapatan dari menyewakan merek ini. Sahabat muda, itulah bisnis waralaba. Kalau kita tidak punya pengalaman yang cukup, ingin mengetahui bisnis yang baik bagaimana, kita sewa bisnis yang sudah sukses, yang sudah kualitasnya terjamin, pelayanannya juga standar, dan segala tempat dan lokasinya ada ilmunya, bahkan cara mempromosikan pun ada ilmunya. Disitulah kita bisa memanfaatkan bisnis waralaba. Tapi jangan lupa, setelah kita punya ilmunya, kita harus mampu membuat sebuah kualitas produk yang baru yang mampu mengalahkan bisnis yang ada, sehingga kita jangka panjang bukan menyewa merek tapi menyewakan merek. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.